In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Bro Talk. Bro Talk adalah ngobrol bareng adik. Namanya juga udah Bro Talk. Jadi bro adik. Kalau dia kakak berarti ya. Talk ngobrol ya. Jadi program ini menginspirasi supaya siapapun kalian yang punya adik bisa ngobrol nyaman. Karena kita ini juga pura-pura ngobrol nyaman aja sih ya. Mau menginspirasi aja sok-sokan gitu ya. Acting. Dan ternyata menemukan keseruan ketika ngobrol bareng adik, karena saat ngobrol sama orang-orang dekat termasuk adik tuh banyak hal yang nggak diduga gitu. Nah, jadi kita mau melanjutkan episode Bro Talk kita, Nis. Oke. Ada satu pertanyaan, Nis, yang nggak tahu tiba-tiba mengalir seperti biasa. Pernahkah mengalami keraguan dari semua pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki? Nah, berat nggak? Lah, kan saat kita belajar nih, melakukan bener nggak ya, oke nggak ya? Karena kalau nggak ada keraguan berarti nggak tumbuh. Betul. Kalau nggak ada keraguan berarti nggak ada yang baru gitu. Betul, bro. Karena orang yang nggak pernah ragu jangan-jangan nggak bertumbuh gitu. Betul, bro. Nah, gimana Pak Denis sebagai seorang pakar uka-uka ya? Aku. Sebagai pakar uka-uka, pernah ada keraguan atau bagaimana mengalami atau melampaui keraguan? Kalau ditanya pernah, bro, jawabannya sering. Bagus berarti. Sering. Wah, keraguan itu muncul di setiap babak, di setiap sesi ketika mendapatkan sesuatu hal yang baru. Pasti ada keraguan di sana. Kenapa? Karena menurut saya ya, menurut Unis gitunya, si keraguan ini kan sebetulnya muncul karena ya semelekat dan sepekat apa data lama kita gitu loh. Semelekat dan sepekat apa data lama kita tentang ya informasi, tentang apapun lah ya, dogma, doktrin gitu yang telah bergetar dalam tubuh kita. Jadi ketika ada data baru, data baru itu kan pasti akan menghancurkan data lama, bro. Data baru, nah, terus biasanya proses menghancurkan ini nggak nyaman pasti. Nggak nyaman udah pasti kan, dia destruksi kan, menghancurkan. Nah, ketika nggak nyaman ini sebetulnya muncullah ragu. Ini saya mau lanjut ke sini atau saya mendingan balik lagi ke data yang lama. Jadi mau pakai yang baru? Mau pakai yang baru? Yang lama? Atau yang lama? Jadi tabrakan antara data baru dengan data yang lama yang ngebuat ini mau move on atau mau mempertahankan mode lama? Betul. Nah, gimana tuh? Nah, ketika itu muncul, pada saat itu pengalaman saya sih ya, saya tetap jalani data yang baru. Kenapa? Karena ternyata di sela-sela ketika dirasakan comparing antara data lama sama data baru, si data baru ini mau gimana pun tetap membuat versi kenyamanan yang lebih baru dalam diri saya, Pak Abu. Nah, jadi si level kenyamanan ini bisa menjadi sebuah indikator untuk saya terus berjalan mencoba di data yang ini gitu loh. Tapi kan mau pindahnya nggak nyaman. Iya, mau proses pindahnya nggak nyaman. Nah, cuman habisnya ada salah kenyamanan sih yang jadi makanya bisa diteruskan dan bisa dicoba gitu loh. Nah, kalau misalkan nggak dapat nyaman sama sekali, mungkin udah langsung ditinggalin, bro. Cuman pada saat itu entah kenapa ada kenyamanan yang sulit diceritakan. Ada kenyamanan yang sulit diceritakan. Gimana ya hal-hal gini tuh jadi jawaban yang nyebelin. Tapi emang gitu ya. Gitu. Tapi nyebelin loh jawabannya gini. Gimana menurut kamu? Aduh, nggak bisa diceritain. Terus kumaha gitu? Ya esai anjir. Maksudnya bener. Ini udah main rasa. Sih, tapi maksudnya how we explain, gimana kita menjelaskan yang bisa abstrak itu untuk jadi jelas. Iya, jadi bisa jadi bisa didefinisikan gitu ya. Ya makanya kan teman-teman ya, balik lagi. Kalau kita sudah bicaranya di ranah rasa dan yang itu tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, bahkan orang lain pun mengganggu gugat kita gitu, itu nggak bisa sebetulnya. Ini ranah rasa ini kan ranah yang tidak ada batasnya, bro. Ranah yang tidak ada batasnya sama sekali loh. Dia ketidakbatasan sangat luas itu. Kalau ranah pikiran itu kan dia masih bisa ngotak tuh. Tapi kalau ranah rasa itu dia sudah tidak ada batasnya. Makanya kadang-kadang di ranah rasa ini ada sesuatu hal yang memang kita tidak bisa explain gitu, tidak bisa jelaskan secara
secara langsung saat itu. Tapi one day suatu hari sudah semakin mengalami, sudah semakin melebur, biasanya kita jadi bisa ngejelasin gitu loh Pak Bu. Jadi bisa mendeskripsikan ini tuh apa gitu loh. Oke. Gitu ya, sama kayak kita makan bro. Ini selalu pakai analogi yang sederhana ya. Makan makanan yang sama di hari yang berbeda, pasti kita bisa komen gini, sekarang kok lebih enak dari kemarin ya. Tapi kalau mau ditanya apa yang lebih enaknya sok, nggak tahu. Bisa jadi di bumbunya, bisa jadi di mood kitanya. Kayaknya masaknya pakai kolor. Nah, maksudnya udah pasti di dalam tapi kan. Karena efek kolor kayaknya yang ngebuat masakan lebih enak gitu. Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin. Kan gitu kan. Masakan hari ini, masakan hari besok dengan masakan yang sama, tapi hari esok lebih enak. Pasti komennya hari ini lebih enak ya. Tapi kita nggak pernah tahu di sisi mana yang bikin lebih enaknya tuh gitu loh. Kita nggak pernah tahu sisi mana yang lebih enak. Nggak pernah tahu. Oke, Karena kita yang bisa ngerasain. Oke. Ngomongin tentang rasa nih, saya mau balik dulu gitu. Saat Unis mengalami rasa ragu-ragu, ya kan Unis ya sekarang anggap aja lah sebagai guru lah ya. Banyak orang yang nanya. Oke. Kalau orang nanya dia ragu-ragu, Unis jawab, Unis yakin dengan jawaban. Nah pertanyaannya kalau Unis ragu-ragu, pertama nanya sama siapa? Yang kedua gimana menyikapi keraguan-raguan yang gimana nih, bener nggak ya gitu? Oke. Wah ini bagus pertanyaannya. Jadi ketika tuh. Jelas lah. Jadi ketika ada keraguan dalam sebuah perjalanan, kuncinya satu. Ini yang saya pakai nih, jeda. Oke, jeda. Jeda bro, nggak ada lagi menurut Unis loh. Karena gini, Pak Bu, kita di jalan nih, ada navigasi. Kadang-kadang ragu juga kan. Ya, lagi di jalan nih, ada navigasi kan. Ragu juga nih. Apa yang harus dilakukan? Stop dulu mobilnya. Cek ulang navigasinya. Ini ngarahnya kemana? Dicek, dibesarin, dikecilin si petanya supaya apa? Supaya nanti lihat ujungnya. Oh, ternyata ini bisa sampai nih lewat sini. Nah, proses kita ngelihat gambaran besar kita tujuannya mau kemana, itu kan dengan kita stop dulu mobilnya. Oke. Stop dulu. Tapi pertanyaannya meskipun udah stop, Unis yakin dari mana kalau jalan ini lebih benar dari keyakinan lama, jalan ini lebih benar dari yang dulu gitu? Tahu dari mana? Nah, ini nih. Rada gambling tuh. Rada gambling sebetulnya. Ya, headset tuh. Cuman gini bro, kalau dari pengalaman, tetap si rasa nyaman ini sih yang manggil untuk terus jalan. Tapi nyaman bisa menipu. Nah, bener nggak? Ini nih. Nyaman yang misalnya nyaman dalam mabuk. Ya. Bener tuh? Ya. Ngerti kan maksudnya kan? Dapat. Ketika ada kenyamanan, tapi kenyamanan itu ternyata sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang menjadi candu, sesuatu tetap nyaman nih. Oke, paham. Paham. Nah gini, si nyaman ini dijalanin. Kalau ujungnya misal jadi mentok, ya udah itu bagian dari pertumbuhan. Kalau belum mentok mati masuk neraka dong. Kan salah. Gak beres-beres. Ya, berarti kan mau nggak mau dicoba dulu. Dicoba dulu. Kalau mentok, balik. Kalau mentok berarti kita kontemplasi, balik. Oke. Gitu. Karena gini, ini pengalaman bronya, pengalaman nih di dunia keenergian waktu zaman-zaman belajar, kepentok berapa kali. Bahkan sampai pernah ada di kondisi si guru jadi si Tuhan. Waktu itu kan nggak sadar, ya tanda petik lagi mabok ilmu lah. Jadi menuhankan guru. Menuhankan guru. Nah, ketika suatu hari sadar kejeduk, ternyata bukan ini gitu loh. Nah, namun selama perjalanan ini, meskipun ujungnya ini mentok ke sesuatu hal yang menurut saya waktu itu adalah nggak gini gitu, tapi tetap ada yang bisa dipelajari bro di perjalanan ini. Adalah apa? Adalah sebagai batu loncatan pertumbuhan gitu loh. Tetap ada yang bisa dipelajari, ada yang bisa diambil si wisdomnya lah dari kejadian itu gitu loh. Jadi tetap aja trial and error. Trial and error bro. Karena berarti yang Uni sampaikan hari-hari itu hasil trial error dan itu jadi latest update. Nah, benar tuh? Betul. Gimana kalau masih salah? Nah, gini aja. Simpelnya mah gini bro. Uni selalu bilang, saya mencoba mengemas nasi Padang. Sok yang percaya kan ada ininya, ada rulesnya lah. Oke. Yang hatinya ketarik, mangga. Dan dicoba. Setelah dicoba,
Nah ini nih makanya nih, ini yang paling penting nih bro. Ini menurut Unis ya, menurut Unis. Ini maaf ya, kadang-kadang ada yang jadi harus. Atau pokoknya gurunya gini, ya kamu harus gini. Nah, Unis tidak menggunakan pola itu bro. Yang Unis lakukan adalah, sok udah dicoba nasi padangnya, sudah semua, nasinya ada, sok cobain sendiri-sendiri. Apa yang dilakukan? Tes ukur, tes ukur masing-masing. Nah, biarkan mereka Kepentok sendiri. Ya, jadi kalau udah kepentok balik lagi. Kok nggak berhasil? Ya, berarti nggak bagus caranya gitu. Itu enaknya jadi konsultan ya. Bener, berarti nggak cocok, selesai kan? Nggak cocok. Nah, makanya dari situ biasanya nih muncullah testimoni, bro. Oke. Kan testimoni itu muncul dari hasil mereka mencoba sendiri. Makanya jangan sampai jadinya ujungnya disuapin terus gitu. Sok gini caranya, sok ini isinya, sok coba sendiri. Nanti udah dicoba, rasain apa hasilnya. Jangan cepet nanya dulu. Dicoba, diukur, dicoba, diukur. Nah muncullah mulai testimoni. Gini, dan semua testimoni ya sampai sekarang ya katakanlah ya alhamdulillah sekitar 80% bro. Ya semua ada mengalami perubahan gitu loh. Hasil apa? Hasil yang mereka nyobain sendiri sebetulnya. Ya perubahan tuh bisa ke yang baik, ke yang buruk. Bisa ke yang baik, bisa ke yang buruk. Bisa berubah kan. berubah, Tapi yang 80% tuh ngerasa enak gitu. Betul, ada perubahan yang membaik gitu loh. Dan tadi ketika melepaskan suruh nyoba, nanti dia akan punya pengalaman sendiri, bro. Sama kayak waktu dulu pada saat ya kalau saya pribadi gitu ya. Pada saat mengalami dan melampaui perjalanan itu sendiri gitu loh. Ya sampai hari ini kan terus belajar, gitu nggak pernah berhenti belajar. Lewat pertanyaan teman-teman jadi pelajaran, lewat pertanyaan klien jadi pelajaran, kegali klien jadi pelajaran. Jadi terus tumbuh gitu loh bro. Nah mungkin kalau kita bahas kemarin kita sempat bahas juga tentang status. Nah biasanya status ini nih yang menyekat bahwa itu adalah sebagai pelajaran gitu. Saya sebagai terapis, dia sebagai klien. Ya berarti dia rendah. Oh nggak bisa gitu menurut Unis. Tetap ini membersamai gitu loh. Dapat wisdom pasti dari kondisi ini gitu loh. Tapi misal saya nggak mau coba-coba, lo udah pengen yang paling bener aja. Wah. Berarti harus ngikutin yang paling guru yang paling bener. Nggak ada juga kayaknya bro. Nggak gini, kita punya guru tuh kan sebenarnya memperkecil jarak di mana kalau dia udah nyobain 1000 kali, 999 kali gagal, bisa nyerita ke kita, jangan pakai cara yang ini. Bener nggak? Oke. Kita punya guru tuh shortcut supaya kita nggak bolak-balik gagal, bener nggak? Betul. Bener nggak? Betul. Pertanyaannya sekarang adalah, saya pengen beneran nyari guru yang bener lah. Udah nggak mau kepentok lagi, udah nggak mau ribet lagi, pokoknya pengen lurus bener aja. Gimana caranya? Jawabannya satu. Belum tentu mau guru ini pun udah 999 kali mentok. Lalu dia bikin ke 1000. Ini nih yang formula yang tidak gagal seperti ini. Satu jawabannya, belum tentu dia cocok bro. Berarti sebelum ketemu guru mending nanya dulu ya. Udah gagal berapa kali? Karena guru yang jujur akan nanya. Saya sudah gagal 999 kali. Oke. Dari 999 mana yang nggak benar? Kasih ke kita mana yang benar gitu ya. Iya betul. Tetap. Makanya contoh nih ya. Aduh, saya ngerasa nggak cocok nih terapi sama si A, sama si B, si C. Menurut saya bukan tekniknya, bukan terapisnya, bukan andanya gitu, bukan si kliennya, bukan. Tapi kecocokannya, bro. Oke. Karena apa ya? Ya gimana orang cara pakai tekniknya itu mah formalitas lah ya. Maksudnya bukan formalitas. Ya maksudnya masing-masing punya cara memasaknya sendirilah dari sebuah teknik misalnya gitu. Kalau kita bicara teknik ya, masing-masing punya cara masaknya sendiri lah gitu. Nah tapi kan hasil masakannya ini tentang kecocokan bro. Meskipun loh masakannya udah pokoknya udah dibikin yang terbaik lah. Yang orang semua pasti akan bilang ini enak gitu. Tapi belum tentu bro gitu loh. Semua balik tentang cocokan momen, waktu, frekuensi kita sebutlah. Kalau nggak sefrekuensi mah mau sebagus apapun, mau seenak apapun, kalau tidak satu frekuensi mah nggak akan ketemu bro. Itu sih intinya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya ya, rada jero sih pertanyaan orang biasanya ini memang gitu kan. Ketika ada klien datang, Unis tahu dari mana bahwa ketika dia merasa enak, satu dari energi yang bekerja, dua sugesti dia, tiga ke figur otoritasan Unis sebagai orang yang tahu bahwa ini akan menyembuhkan, balik lagi nanti ke sugesti gitu.
Gimana Unis tahu bahwa dia sembuh karena energinya atau sugestinya atau emang udah waktunya sembuh aja? Oke. Nah kan ini macam-macam nih. Macam-macam. Karena gini misalnya, Macam-macam. ini kalau yang rada legek gitu ya, yo ku aing ya. Oke. Ini kenapa sembuh? Oh, dipegang sama saya. Iya. Ini kenapa sembuh? Airnya air saya. Padahal mungkin di momen itu memang jatuh tempo dia jadi sembuh, atau sugestinya, atau memang yang bekerja adalah energinya tahu dari mana. Oke, ini pertanyaan bagus lagi ya. Jadi gini Pak Abu, ini kan si hukum psikologis ini menurut Unis berlaku di mana-mana. Baik kita makan ke restoran, baik kita datang ke dokter, baik kita datang ke terapi. Ini sugesti ini perannya besar sekali, bro. Sangat besar sekali. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, di kehidupan ini si sugesti ini ada, bro. Ada, mau nggak mau, suka nggak suka loh. Nah, kita masukin ke ranah keenergiannya. Biasanya yang saya lakukan adalah ketika ketemu sama klien yang pertama ya, itu ini lagi-lagi tidak bisa didefinisikan secara nalar mungkin ya. Itu scanning secara energi itu Unis bisa rasakan. Scanning secara energi. Ya mungkin bahasanya gini, teman-teman mungkin pernah ngerasain duduk sama orang, ngobrol sama orang sebentar, tapi rasanya kayak lama banget. Atau kebalikannya. Ini kan sebetulnya ranah keenergian nih yang bicara nih. Tentang nyaman enggaknya gitu loh. Tentang energi yang ujungnya apakah satu frekuensi atau tidak kan gitu. Nah, yang pertama, makanya banyak yang nanya, Kang, kalau saya mau sesi, apa yang saya harus siapkan? Yang pertama, niat tubuh ibu aja datang, selesai niat aja, mau. Yang penting ada will, bro. Karena ketika ada mau, itu 50% sampai 60% gerbang kesembuhan kebuka dia. Saat mau, gerbang kesembuhan kebuka. Nah, sekitar kurang lebih 40%-an lah, ya, itu ya di eksekusinya nanti pada saat praktek gitu loh, pada saat sesi maksudnya, terapi. Makanya ketika ada mau, dia akan lebih lunak, bro. Karena dia mau gitu loh. Karena dia memberikan energinya, dia menyerahkan energinya sepenuhnya gitu. Beda sama yang datang itu nantang. Beda sama yang datang, saya mau tantangin gitu. Karena ini bukan tentang ajang-ajang, bukan tentang ajang tantangan-tantangan, bukan gitu loh. Ini mah justru tentang berserah, bukan menantang gitu loh. Tentang berserah. Nah, makanya yang pertama, cek secara keenergian, sugesti udah pasti jalan, dan biasanya ini yang paling besar balik ke yang tadi. Setelah orang melakukan kegiatan terapi, ya mereka cerita sendiri, bro. Testimoni balik. Dan di balik cerita, saya bisa merasakan, guys, ini beneran atau enggak gitu loh. Nah, itu kenapa? Ya satu ya, ini bukan tentang klinik, bukan tentang magis, bukan. Semua orang itu punya fitur ini gitu. Orang tuh bisa merasakan energi orang. Nah, ya mungkin saya ya setiap hari ketemu sama orang, jadi latihan gitu loh, kebiasaan gitu, jadi kebiasaan, latihan, terus udah gitu ada ritual ngolah energi, itu kan juga bagian dari kepekaan, terus bersih-bersih, yang maksudnya bersih-bersih jiwa ya, itu juga yang membuat seseorang itu menjadi peka dan sensitif kan. Tapi ini yang nonton kayaknya kurang peka sama pasangannya. Ya, tipikal nggak peka ya, boro-boro energi ya. Pasangan cemberut nggak ngerti juga bahwa transfer gua dong gitu. Mungkin ya. Gitu, bro. Jadi semua kita bisa ukur dari indikator yang ya tadi ada di tingkat sugesti, ada di tingkat apalagi ya, terapinya sendiri, ada tingkat di pembacaan energi gitu loh. Jadi banyak faktornya, bro. Gitu, dan kerasa sih ketika memang dia yang tadi ya, dia memberikan komen, dia memberikan testimoni yang seapa adanya, itu kerasa. Gitu. Dan apa, bro? Karena memang niatnya apa istilahnya? Nggak ada niat yang tanda petik aneh-aneh lah gitu. Niatnya ya udah aja, memang orang mau terapi ya udah, yuk sama-sama membuka berserah gitu. Lillahi ta'ala lah ya. Iya kan? Bener. Iya kan? Bener. Jadi ujungnya juga ngarahnya ke sesuatu hal yang apa ya, bisa dikatakan akurasinya seapa adanya juga gitu loh. Jadi nggak akan bikin orang tuh merasa gitu loh, bro. Karena kadang-kadang, dan saya tidak pernah pakai itu ya untuk orang itu dinaikin supaya jadi merasa gitu, karena ya kadang-kadang itu jadi palsu juga sih. Tapi orang bisa loh gitu, ketika mengidolakan lebay banget. Bisa. Jadi nggak asik gitu. Bisa. Ya kan? Bisa, bro. Lebay gitu. Bisa. Jadi karena basicnya idol, basicnya karena mungkin suka, betul, atau apa ya,
amazed gitu ya sama ini, jadi akhirnya lebay gitu. Betul. Kan memungkinkan kan? Memungkinkan sangat, bro. Sangat. Ya mungkin tadi ya, kalau di pengalaman saya yang membuat lebay di part itu adalah si guru ini sebagai Tuhan. Gitu. Nah, yang sering bahas sama Kang Abu juga kan bahwa kadang-kadang gurunya nggak kenapa-kenapa, tapi muridnya yang tersakiti karena gurunya ada yang menyakiti, muridnya yang heboh gitu loh, bro. Jadi paguyuban itu rame gitu, seolah-olah kayak guru saya disakiti, padahal emang gurunya mungkin nggak ngaruh apa-apa gitu loh, biasa-biasa aja gitu loh. Emang yang sering ribut tuh krocok-krocoknya sih. Ya. Bener. Sok gitu ya. Bener. Makanya balik ya teman-teman ya, selalu diulang-ulang nih bahwa jadi pengalaman juga diri saya sendiri sih. Belajar sama siapapun, belajar kemanapun, apalagi sama yang wujudnya manusia. Karena belajar ini kan dua, bro. Kita bisa belajar lewat alam, kita bisa belajar lewat manusia, sesama manusia. Oke. Nah ini yang dikhususkan manusia nih, karena kadang-kadang kultus ini terjadinya di sini. Nah belajar lewat manusia utamanya, niatnya adalah bukan untuk mendekatkan diri sama si pengajarnya, bukan gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ketika kita belajar sama manusia lagi, ujung-ujungnya dapat esensinya adalah untuk mendekatkan diri kita dengan dirinya masing-masing gitu loh. Dengan sang pencipta utamanya, udah pasti itu mah. Tapi pernah nggak Nis? Ini kan kita lagi ngomongin keraguan-raguan ya. Saat Unis melakukan sesi atau saat Unis ngomong kasih advice ke orang, sebenarnya Unis ragu-ragu atas omongan itu dan perilaku itu. Oke, dulu ngalamin itu, Pak Abu. Ragu-ragu. Oh, dulu ngalamin. Karena pas ragu-ragu orang gitu nggak? enggak sih. Enggak. Siapa tahu kan kalau energinya lurus kan oke, kalau nggak pas ragu-ragu gitu enggak ya? Enggak. Aman kalau part itunya. Justru dulu itu pas part penggalian, bro, yang ragu-ragu. Jadi kayak ini saya maksain nggak ya gitu. Ini saya terlalu ngedirect nggak ya gitu. Terlalu mengintimidasi. Terlalu mengintimidasi nggak ya gitu. Itu zaman dulu, bro. Nah makanya ya banyak latihan dari kelatihan, ketemu sama orang, terus ilmu, bro, memperbanyak kosakata, terus gimana caranya masuk. Karena gini, iya mah Unisnya pengalaman ya, teman-teman ya. Ketika udah mulai hadapan sama klien, kosong aja, bro. Jadi biarin semua ide, semua intuisi yang jalan untuk menanyakan hal itu gitu loh. Nggak pakai skrip? Nggak pakai skrip sama sekali. Nggak ada ngeset apa segala macam. Masalahnya apa? Nggak ada yang sampai jadi dibakukan gitu loh. Jadi udah aja ngosongin, biarin intuisi masuk, biarin nanya itu. Makanya ketika nanya, biasanya langsung kejeduk, bro. Tek, aduh bener ini nih masalahnya, ini nih akarnya dapat. Nah kadang-kadang Unis sendiri kaget, bro. Kenapa? Bisa gali akar gitu. Nah awal-awal gitu, ini dari mana ya gitu. Ada nggak perasaan aing hebat ya? Oh dulu ada ya? Ada dulu. Dulu ngerasa itu kayak Iya. wah berarti nih. Pantes dulu kita nggak temenan. Nah, soalnya aku nggak temenan sama orang rese. dulu mungkin ya nyebelin lah ya. Mungkin ya nyebelin. Dulu ada kayak gitu. Wah, ketika bisa nih, anjir gitu kan. Nah, makin begitu, makin dicoba, makin dipaksain, itu intuisinya makin nggak muncul. Ya, ada ya. Ada. Artifisial. Jadi beneran ketika ketemu sama klien duaan dalam satu ruangan duduk, itu dua-duanya memang benar-benar harus mungkin harus total surrender sih. Oke. Disitulah menggali jadi lebih mudah, ketahuan di mana akarnya. Ini banyak nih, mungkin ya nanti yang nonton ya, yang klien saya yang nonton gitu, nanti mungkin akan berkomentar juga. Banyak yang gini kok, bro, ini hampir 60-70% loh. Kang, ini masalah ini adalah aib saya yang besar yang nggak pernah keluar di mana-mana. Baru keluar di ruangan Kang Denis ini. Oh ya sudah. Dia mau ngelepasin itu. Bro. Tapi kadang-kadang orang itu pengen sembuh, tapi basa-basi. Ya. Nah makanya di ruangan teh lepas, bro. Ya sekarang gini, aku tuh pengen sembuh, terus masalahnya apa? Aduh nggak enak ngomongnya, ayang cagernya, pengen sembuh gitu. Bener nggak? Bener. Ngalamin nggak? Sering, ada juga yang kayak gitu. Oh, tapi di satu sisi ada yang justru malah perdana keluar waktu ketemu Unis. Berarti Unis banyak menyimpan banyak rahasia dong? Banyak sekali. Wah, bisa di ini dong ya, sumber data ya. Unis kalau di hijack sama Google bagus tuh. Iya. Banyak rahasia, bro. Ada juga yang kayak gini. Apa rahasia paling? Oh jangan. Itu udah kode etik semesta soalnya. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Ini tanpa nama aja. Oh jangan.
Ada nggak yang Unis sampai anjir? Ayo tuh Nis. Ada bro. Aneh gitu. Ada sampai wah ada ya ini teh. Dulu teh kan lihat gini-gini teh di film misalnya. Apa gimana? Oh jangan dong. Jangan. Ini berusaha mancing. Ya, tapi ada ya. Ada. Oke. Sampai kaget sendiri bro, Unis sampai anjir bener ya. Ada yang gini loh gitu. Dulu mah di drama-drama gitu. Nyata gitu ya. Nyata ini mah tuh nyata banget ini mah gitu. Atau yang di berita misalkan apa kriminal pelecehan gitu ya. Oh, ini di depan Nah, pelecehan udah lumayan nih. Ada. Ya kira-kira ya. ada itu. lumayan ya. Oke. Dan ada yang gini juga bro. Kalau yang tadi Kang Abu bilang, aduh saya teh mau sembuh tapi nggak enak ngomongnya gitu. Nah ini ada juga yang kayak gini. Ini biasanya nih yang sudah ke angkatan-angkatan atas. Ya emang dulu saya ngaku gitu. Saya gini-gini Kang. Saya ngalamin gini. Saya memang ini. Ya tapi kan itu dulu Kang. Ya tetap Pak. Justru di situ masalahnya. Di dulunya ini yang nggak dirubah. Nah, orang tuh suka gitu ya. Aku tuh dulu bangsat loh. Dulu. Tapi kan dulu. Nah, sekarang kan dadaknya ada. Berarti kamu sekarang dadak bangsat. Anggar we bangsatnya. Bangsat. Itu maksudnya. Ada yang kayak gitu. Makanya pas kalau ada yang kayak gitu, iya kan Pak itu dulu. Itu kan maksudnya itu dulu yang membuat Bapak sekarang. Betul. Terus baru gini. Oh iya. Buktinya gini Pak. Kalau Bapak nggak ada masalah, simpel Pak. Kalau Bapak nggak ada masalah, satu. Kenapa Bapak duduk di ruangan saya? Selesai. Kenapa Bapak mau datang untuk melakukan pertukaran energi, untuk membuka willnya, datang gitu ke Bandung, ke ruangan. Berarti kan tahu ada masalah gitu loh. Di situ aja udah ketahuan gitu. Nah di sini yuk sama-sama gitu. Di ruangan ini silahkan. Makanya ada perjanjian kan bahwa setelah ini ya semuanya kode etik lah ke semesta itu untuk semuanya close keep gitu. Meskipun yang nganter misalkan pasangannya, masalahnya pasangannya. Nah yang sesi pasangan berikutnya masalahnya si pasangannya juga gitu loh bro. Ada sering kayak gitu. Gitu. Tapi dua-duanya mau datang. Dua-duanya mau datang bro. Ya udah bagus itu sih lah ya. Itu bagus itu. Oke. Gitu. Satu Nis. Gimana kalau apa yang Unis sampaikan semua ternyata salah? Oke. Dan keburu diyakini sama orang yang dengar. Hah, sok kumaha aja. Nah ini nih ya bro. Ya tante. Misalnya kayaknya orang ngomong misalnya ya. Udah aja. Ternyata yang tadi diomongin salah tapi udah diyakini sama orang. Oke. Ini mungkin yang pertama balik mengacu kepada data testimoni. Balik lagi ke situ. Oke. Balik yang tadi. Let's say 80% ya. Dari 100% yang terapi, 80% testimoninya semua Unis pun happy bacanya gitu. Jadi, wah banyak bro. Kesaksian banyak sekali yang memang dulu kan suka posting kesaksian, tapi sekarang enggak lah gitu ya. Ya nanti aja kalau suatu hari mungkin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau Unis ada juga kadang-kadang bro rasa kayak, apalagi dulu-dulu ya, ini yang disampaikan apa ya gitu. Mempengaruhi apa kepada dia. Karena kan sugesti kuat kan. Nah balik bro, latihan yang kedua ini, makanya di situ latihan melepaskan status bro. Status saya sebagai terapis. Oh kirain sebagai suami. Ulah tambah bahaya tuh. Iya. Terus melepas status. Ya memang betul secara nyata adalah saya terapis dan yang datang adalah klien. Tapi setelah di ruangan, ya udah kita equal aja. Oke. Nah. Entah kenapa makanya, nah ini bro, ini nggak bisa dibuat sebuah acuan atau patokan atau hitungan baku gitu. Kalau ke tingkat statusan ini sudah diratakan gitu ya, ibarat kata adalah di total surrender dua-duanya. Itu semua yang keluar dari omongan, bicara semua, kayak nggak sadar keluar aja bro, gitu aja keluar gitu. Ya makanya suka ngalir gitu. Makanya tepat gitu. Nah ini bagian yang paling sebel karena nggak bisa dijelasin. Ya. Sebel gitu maksudnya. Saya sebagai akademisi aja tapi gini nih, saya meneliti di disertasi tentang penelitian, di mana penelitian yang baik itu selalu harus punya negative case. Oke. Artinya kita sebagai pelaku nyaman dengan testimoni positif, tapi kita harus tahu testimoni negatif. Iya betul. Karena boleh jadi kita hanya membaca sesuatu yang kita suka, yang kita anggap benar, yang kita anggap valid, padahal belum tentu. Betul. Karena ada noise. Gitu. Betul. Benar tak? Betul. Dan itu kalau kita bicara testimoni yang negatif gitu ya. Entah karena orangnya tidak menyampaikan, tapi ada yang pernah juga menyampaikan. Nah ini sedikit cerita ya. Jadi ketika bertanya, Kang, kenapa saya tidak merasakan sebuah perubahan? Oke. Ini dua kemungkinan, bro. Karena dia terlalu banyak membandingkan perubahan dia dengan perubahan orang, makanya nggak kerasa.
Itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah terlalu melekat data errornya, ada sedikit perjalanan atau progres pun tanpa sadar tidak terasa. Nah biasanya makanya suka Unis tanya, bro. Saya tanya satu hal, ibu misalnya, kemarin sebelum sesi, setelah sesi saat ini, ada sebuah respon yang berubah nggak? Ada, Kang. Apa? Lebih tenang itu. Tapi ibu tidak sadari. Dia nyari perubahan yang dia cari. Nah, Tapi yang dia tidak sadari, dia nggak tahu kalau itu berubah gitu. Nggak tahu kalau itu berubah. Itu kan sudah berubah ke arah tenang sebenarnya, bro. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi benar, dia mencari perubahan yang dia cari. Yang kedua, dia mencari perubahan lewat pengalaman orang. Kenapa sih ini testimoninya, misalkan di grup nih, yang pas lagi di kelas-kelas online misalnya, wah testimoni dia gini, oh, cepet banget ya. Kok saya enggak? Padahal dia tuh punya langkahnya dia sendiri gitu loh. Tapi ini paradoks ya, cek orang ya Manya. Testimoni itu bisa ada bagusnya, Betul. tapi bisa jadi ada alat pembanding yang seakan-akan, contoh nih ya, ini mah asli nih, kelas meditasi ya. Yang sebelah-sebelahnya teh, terus yang dia lagi gini, kok gua enggak gini-gini ya? Bener. Yang satu sampai, gitu misalnya ya. Misal, tapi orang ini Kok enggak? nggak ngeras, jadi daripada enggak, saya juga jadi terus sugesti, gimana kamu rasanya? Enak. Gua enggak, gua malu dong. Iya. Aduh, nyaman banget tadi. Misal, bisa sih nih? Bisa banget, bro. Itu bisa banget. Jadi akhirnya kan dia jadi palsu kan? Palsu. Jadi pura-pura kan? Jadi mencoba menyamaratakan lah dengan apa yang dialami sama orang. Ya makanya framing ini tuh penting pisan, bro, bahwa kegiatan healing itu nggak ada ukuran baku. Balik lagi. Karena apa? Emosi seseorang yang melekat di jiwa ini nih, kan hubungannya emosi sama jiwa kan. Jiwa ini juga maha luas, bro. Itu nggak ada indikator, menurut Unis ya, nggak ada sebuah indikator yang bisa ngukur si ukuran jiwa ini sejauh apa gitu loh. Perubahannya tuh nggak ada, bro, menurut Unis loh. Dalam ukuran apa maksudnya membaiknya? Dalam ukuran baku, nyata hitungan lah istilahnya. Hitungan ukuran jiwa untuk sebuah perubahan dari emosi negatif. Nah, makanya suka ada skala, bro. Ya Gini, kalau timbangan badan mah berapa ada kilo? kelihatan Fisik. Fisik. Jiwa nggak ada timbangannya, bro. Makanya kadang-kadang suka pakai estimasi. Contoh, kemarin lihat pasangan misalnya, perasaannya waktu sebelum sesi 9, sesi kedua misalnya, sekarang gimana, Bu? Sekarang 6, Kang. Itu bisa ngomong sendiri, bro. Nah, dari 1 sampai 10 berapa? 6. Nyawa di mana ya? Nah, tahu dari mana dia? Rasa Ya. Rasa. Dia bisa mengkalkulasi entah gimana caranya. Jadi keluar dari angka 1 sampai 10, 6. Betul. Itu dia rasa. Yang tadi kita nggak bisa pakai indikator baku gitu. Gitu. Nah, kadang-kadang level rasa itu pun Unis bisa rasakan. Oh, ada di sini. Nge-cross check dengan apa yang Unis rasa, dengan yang dia punya juga. Makanya nggak pernah Unis bilang langsung, bro. Kenapa? Karena kalau Unis yang bilang, sugesti jadinya. Tapi abstrak, orang gitu loh. Abstrak ya. Maksudnya paham. Iya. Paham. Kan gini nih. Ini bisa terjadi sama orang-orang yang peka. Tapi kalau kita bisa mentranslate abstrak menjadi satu model, orang bisa pakai semuanya Bisa gitu. pakai semuanya. Sih karena tantangannya eta sih. Iya, mungkin. Gimana caranya kita membuat satu model dari hal yang abstrak sehingga ini bisa di copy paste sama orang banyak gitu. Iya, mungkin. Sama kayak ini juga sih, bro. Ya ini agak sedikit ke yang lain ya. Zaman sekarang kan udah ada foto aura. Ya dulu kan orang lihat aura Susah. ya pakai sesuatu hal yang tidak bisa diukur juga kan. Kalau dulu kamu sering ngelihat aurat kali ya. Jadi terbiasa aja. Jadi terbiasa. Jadi sekarang aku ahli aura, padahal kayaknya nggak kelihatan aurat harusnya ya. Ya benar nggak? Ya sekarang sampai diciptakan foto aura. Apalagi ya? Kalau nggak salah mah ada ukuran emosi, bro. Jadi pakai bayangan gitulah, lupa lah pokoknya ada ukurannya. Jadi sebelumnya berdiri bayangannya segimana, nanti kalau misalkan udah sesi bayangannya jadi segimana gitu loh. Ada yang kayak gitu-gitulah. Tapi tetap menurut Unis ya, menurut saya gitu ya, ini tuh bukan sesuatu hal yang memang tok baku di sana gitu. Karena kalau udah bicara di ranah rasa mah, wah luas, bro, tidak bisa di. Nah itu orang tuh begi Iya. Wah, ngerti. Tapi maksudnya teh
how we explain. Iya. Kan maksudnya gini, Iya. kenapa ranah akademis, ranah sains itu sesuatu yang dapat diukur. Tapi memang di satu sisi memang ada alat ukur yang tidak bisa mengukur ini, belum ditemukan. Kan kita nggak tahu mungkin kan besok kan ketemu kayak tem. Mungkin bro. Ya. Mungkin. Misalnya tinggal nempel cetek, wah ada gelo ya. Nah, langsung ngikuk gitu. Kan bisa aja. Bisa. Bener nggak? Bisa. Jiwa-jiwa yang tenang, nggak tenang, rada gelo gitu. Kan bisa aja kan? Bisa jadi. Mungkin suatu hari ya bro ya, bisa jadi gitu loh. Makanya kan kalau kemarin ingat ada yang nanya waktu pagi-pagi di acara rest area Pak Abu ya, ngukur itu pakai apa? Ada yang nanya tuh inget, si bapak lupa lah siapa. Ya pas nanyanya juga ke saya gitu. Ya jawabannya ya biarkanlah dia menjadi yang selalu maha luas aja sih. Kenapa? Karena mungkin di situ bagian dari misterinya bro. Di situ bagian dari orang itu nanti akan mengalaminya gitu loh, masing-masing gitu, akan punya rasanya masing-masing gitu. Ya karena simple bro, kalau udah punya ukuran mah kayak yang kemarin, ya kayak yang Kang Abu sering bicara ya, bahwa tuh itu di pohon itu ada apa. Dia ngomong apa, yang sisanya percaya, ya udah jadi kesepakatan. Orang jadi beliefnya ke sana. Akhirnya bisa jadi bener mengundang yang ada di pohon itu gitu loh, seapa adanya gitu, dari cerita itu gitu kan. Nah itu kan sebetulnya dari sesuatu hal yang abstrak kan, yang nggak bisa dijelasin gitu loh, nggak bisa dijelasin. Makanya ya orang tebeki sih bisa dijelasin. Aing tebeki tah. makanya satu sih bro mungkin ya. Apa ya tuh ya istilahnya? Si keunikan ini tuh memang sesuatu hal yang tidak juga harus selalu digembar-gemborkan sih. Oke. Ya karena balik ya, si unik ini tuh ketika digembar-gemborkan, ya bisa jadi nanti ujungnya akan jadi keyakinan orang gitu, yang dimana belum tentu cocok buat orang itu gitu loh. Tapi jadi sangat tipis ya nih sih, antara memang ketulusan, kepentingan, karena kepentingan setipis apapun bisa masuk dan itu sangat menguasai kalau udah di ranah ini sih. Bisa bro, ya bisa. Guru ngomong ngaco didengarkan sih. Didengerin. Karena yang ngomongnya adalah figur otoritas dan yang nggak dengerinnya hopeless. Oh, figur otoritas ketemu hopeless. Selesai udah. Nu salah, nu hopeless, nu figur otoritas. Nggak ada yang salah. Nggak ada. Ini mah tentang pilihan semuanya. Pilihan. Ya. Siapa suruh lu denger? Siapa lu? Iya. Ya. Makanya kalau saya biar aman, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu mengerti. Keren. Ini bro. Benar. Karena omongan orang cantang tuh belum tentu dipahami kan. Tapi saya tahu dengan argumentasi yang kuat, setidaknya ucapan ini adalah ucapan yang saya sampaikan. Penerimaan tergantung Anda gitu. Betul. Karena orang mah selalu ngomong gini, jangan percaya saya nggak penting-penting amat. Benar. Tapi jadikan ini sebagai footnote. Iya. Footnote tuh catatan kaki aja sih gitu. Betul. Setuju. Benar tuh? Benar. Uni setuju. Makanya ini juga saya sering mengulang bahwa Anda mau healing, ada konsekuensi. Anda nggak healing, ada konsekuensi. Terserah mau yang mana. Dan nggak harus juga. Ya karena faktanya apa bro? Ini nyata ya. Pernah mengalami nyata nih. Ada orang mau terapi, dia habis terapi. Yang sebelahnya yang antar pengen terapi juga. Kalau bukan jadwalnya, kalau bukan waktunya, kalau bukan frekuensinya, mau dia bayarnya lebih mahal pun, Unis nggak terima bro. Selesai. Dia memohon-mohon nih. Kang gini nggak bisa selesai gitu loh. Nanti kalau mau Anda silakan daftar ulang gitu. Selesai. Itu sistem bro gitu loh. Mau gimana pun nggak bisa gitu loh. Mau kelihatannya dia kayak udah, tapi orang mah bisa. Oh bisa. Sorry. Beda soalnya. Kan tenaga orang sini, tenaga dalam akan kalah dengan tenaga orang dalam. Ya benar tuh. Tenaga orang dalam lebih badak kan. Lebih badak. Ordal gitu bro. Oke. Ya jadi ya balik lagi ya, semua ya kalau kita bicara tentang perjalanan kehidupan itu, semua yang mungkin saya Kang Abu sampaikan gitu, itu semua cerita yang memang nyata, yang sudah dikemas jadi sederhana. Sok silahkan gitu. Makanya Uni selalu bilang kalau udah selesai live, mungkin selesai ya begini-begini, sok abis ini masukin ruangan masing-masing, beresin perpustakaan masing-masing. Gak usah heboh, bantuin beresin perpustakaan orang. Udah sendiri aja. Yang sendiri aja bukunya banyak mungkin yang harus diberesin gitu loh bro. Jadi sok fokus aja gitu loh. Makanya
setelah selesai mungkin live atau apapun lah, workshop gitu ya atau sesi. Habis itu ya udah pisah lagi. Saya Anda selesai. Jangan jadi ikatan gitu loh. Bener. Tapi once suatu hari mau ngobrol, mau misalkan mau update nih progres, testimoni, ya silakan kalau itu mah gitu loh. Karena itu kan bagian dari sukacitanya dia, syukurnya dia untuk menceritakan itu gitu loh. Oke. Bahwa saya gini. Dan tahu nggak guys, ketika ada testimoni masuk, itu tuh menambah energi buat Unis tuh. Jadi kayak, oh ini ada progres gitu loh. Berarti yang sesuatu hal yang kemarin. Berarti bener. Nah, Nggak, rada bener. rada benar. Rada bener ya. Rada bener. Padahal coba-coba kemarin ya. Padahal ya kelinci ya. Kelinci nih, lumayan nih. Satu bener nih. Nah mungkin yang kedua bener. Yang kedua bener. Iya ya, oke. Gitu. Itu tuh jadi apa ya? Ada sugestinya di sana buat saya, jujur aja. Makanya saya juga terima kasih sama ya maksudnya orang-orang yang teman-teman yang apa namanya memberikan kala Oke. ya sip. Nah, sampai mana bianya? Poho deui Sampai mana ya? sampai mana tadi ya lupa Ya, karena kita lupa tadi obrolan terakhir apa. Oh tadi gini nih, saat Unis kelinci percobaan. iya benar. Ya, kelinci percobaan. Iya. Lumayan ya, rada berhasil nih. Gimana tadi lanjutannya? Ya intinya ketika setiap ada testimoni yang masuk itu juga menaikkan energi saya gitu. Jadi dari situ juga saya belajar akselerasi sih bro. Jadi kayak Kita lupa tuh tadi karena benar-benar emang mengalir ya, nggak direncanakan ya. Bagus ya. oh iya, benar, Untuk benar. membuktikan kalau Iya. ini tuh natural. Padahal emang pohoan anjir. Ya. Tapi segitunya sih ya bro. Sadar nggak bro? Udah sadar. Sok orang, aduh, iya jadi nanti jadi sugesti lagi ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gimana? Orang yang menikmati hidup itu kadang-kadang lupa waktu bro. Iya. Bisa lupa waktu, lupa hari, lupa tanggal. Kalau tahun mah kayaknya nggak ya. Tapi kalau orang yang pelupa cenderung tingkat bahagianya lebih tinggi. Oke, karena dia cepat nge-bypass. Ya begitu ada hal buruk lupa. Oke. Udah, jadi happy way gitu. Oke. Jadi pelupa tuh ada bagusnya nih. Oke, tapi kayaknya bro, pelupa karena present, pelupa karena penyakit beda bro. Menurut Unis ya? Atau lupa melihat pasangan. Terus ini, lupa nih gitu. Kayaknya itu udah tingkat tertinggi kesadaran deh. Begitu ngelihat pasangan sendiri, saking letternya, kamu siapa? Nah, itu ciri-ciri sih. Jadi sering ya mungkin pernah merasakan juga ya, menikmati tuh ini hari apa ya gitu. Ini hari apa ya? Terus ini ya pokoknya kayak yang hal-hal yang biasanya mudah untuk diingat gitu, yang sehari-hari tuh lupa aja gitu. Tapi bukan karena pelupa juga sih menurut Unis ya. Itu namanya relativitas waktu kalau kata Einstein. Oke, ini baru dengar nih, relativitas Waktu. Oke. Ketika kamu ada di bara api yang panas tangan kamu, 1 menit kamu akan merasa sangat lama sekali. Iya. Tapi kalau kamu ngelihat cewek cantik dan menyenangkan, Kayak nggak habis-habis. 5 jam kayak 1 menit. Kayak 1 menit. Oh. Iya nggak kerasa ya. Nah itu kan sebelum akad nikah gitu. Iya. Ya. Setelah akad nikah, Beda cerita. Oh beda cerita. 2 jam juga lama banget gitu. Sebelum akad nikah 2 jam tuh kayak cepet. Iya udah cepet, udah mau pulang lagi ya. Oke. Gitu. Ya. Tadi apa namanya? Hah? Relativitas? Waktu. Kalau ya oke. Kalau di dunia terapi distorsi waktu, bro. Distorsi waktu namanya. Jadi ya kayak orang yang terapi gitu. Terapi kan dalam kondisi berbaringnya yang pakai energi kan 10 sampai 15 menit. Ih, kenapa kan kok kayak baru 4 menit udah dibangunin gitu. Nah, padahal mah 15 menit gitu. Ya karena kasarean. Kasarnya. Ya kan? Dari terapi gitu tidur nih. Nggak tidur. Setengah tidur. Sampai ke deep theta. Sebelum gamma. Gitu. Itu kan masuk Tuhan tuh. Nah, ya antara itu sebetulnya, bro. Makanya kadang-kadang Tapi ada yang gini nggak? Ada. Nah, ini yang menarik. Usia tua
karena mungkin di gelombang-gelombang otak menuju mau ke deltanya mengeluarkan dengkuran, jadi mendengkur. Tapi dia Dan udah deket tanah kali ya. Karena sama tanah udah deket banget ya. Nah, jadi gitu ya. Emang udah ciri-ciri kali ya. Jadi dia mengeluarkan dengkuran dalam kondisi gelombang otak tertentu. Bukan tertentu ya, emang di situ. Nah, tapi dia bisa mendengarkan sendiri gitu. Jadi, Kang, saya tadi tahu loh, saya tuh mendengkur gitu. Dan saya biasanya belum pernah terjadi seperti itu. Ya kalau saya tidur mendengkur ya udah aja lewat gitu. Tapi ini dia bisa dengerin. Gitu. Berarti sih kesadarannya masih terjaga gitu. Unis tahu dia kesadarannya terjaga apa ada nanya? Enggak ada, kerasa. Karena energinya turun. Oh. Nah ini balik lagi nih, mungkin yang Kang Abu nggak suka. Jadi energi pertama, nanti pas di tengah-tengah dicek lagi, energinya rasain, oh ini udah di bawah gitu. Oh, karasanya. Karasa nggak bisa diukur. Anjir. Sebel aing. Ya maksudnya ya good gitu ya. Cuman maksudnya teh kayak nggak bisa dibagiin gitu. Ya sekarang gini bro. Itu sih ya dulu kan orang diajak ya kita belajar prana lah ya. Tahu gitu bahasa panana mah kan peka gitu. Iya. Peka gitu. Bener sih. Bener. Tapi apa ukurannya? Nah, gitu. Ya sekarang gini bro, teknik ini aja yang Unis pakai dari 1733 sampai sekarang nggak ada ukurannya sampai sekarang loh. Nggak ada yang bisa. 1733 itu non? Pertama diciptakan. Oh suka surat ayat. Namun tapi isinya bro, bisa nyambung. Kalau ketiga enamnya tuh ngomongin bahwa 3 ayat setelahnya di 1736, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Itu tilu genepna. Itu 33-1-nya ngomongin tentang apa namanya kalau nggak salah tuh kesadaran lah. Kesadaran. Nah, tapi di 36-nya, mana kudu ngerti, kamu harus ngerti tentang pengetahuan. Tanggung jawab semua itu. Ya mungkin entahlah nyambung mungkin ya. Ya itu oke sih. Oke sih ya, sambung-sambung kan atau ya. Cocok logi. Pokoknya dari 1733 lahir. Sampai sekarang belum ada. Sampai hari ini ya nggak ada yang bikin sebuah ukuran baku gitu loh. Ya bahkan tingkat tadi ya kalau Kang Abu tanya, tingkat kesembuhan orang itu diukur dari apa? Ukuran bakunya nggak ada. Udah aja selesai dari apa yang dia rasakan, dia ceritakan, testimoni yang muncul, energinya kerasa ini asli. Udah selesai. Perubahan-perubahan itu terus terjadi dalam dirinya gitu. Bahkan ada yang gini bro, ini baru tadi ada yang ngasih testimoni. Intinya mah nuhun, terima kasih. Kenapa ya saya nggak dari dulu ketemu ini? Ya saya cuma jawab satu. Ya waktunya Anda sekarang. Selesai. Jangan nanyain dulu kenapa gitu. Tapi waktunya sekarang gitu loh. Nah, justru ke sekarang ini kan banyak batu loncatan dulu untuk nyampe ke sekarang ini gitu loh. Untuk sampai ketemu, ya terima kasih percaya untuk sesi gitu ya. Ya sekarang ini gitu. Nah tapi ada lain itulah yang cukup tadi Unis notice gitu bahwa kenapa ya nggak dari dulu? Ya nggak bisa. Dan itu mah sesuatu hal yang tentang misterinya itu sendiri gitu. Memang udah sesuai dengan jatuh tempo. Jatuh tempo betul gitu bro. Tapi ini saya rasa yang lagi nonton ini pertama ada yang sedang di persimpangan apakah harus lanjut atau pisah. Mungkin yang nonton ini lagi ada di persimpangan apakah saya harus resign dari kantor atau lanjutkan. Apakah harus memutuskan lanjutin ke jenjang pernikahan atau mending putus aja? Ini kayaknya lagi ada di persimpangan-persimpangan itu nih. Iya. Pertanyaannya adalah saat di persimpangan yang penuh dengan keraguan, apa yang harus kita pilih sebagai jawaban terbaik saat itu? Oke, ya balik ya. Kan ini yang lagi denger adalah yang kayak gitu kayaknya. Banyak kayaknya. Banyak kayaknya. Maksudnya yang lagi memikirkan bahwa aku lanjut nggak ya, atau aku mendingan pergi nggak ya, atau aku stay aja nggak ya. Mungkin di antara dua pilihan besar yang menentukan hidupnya misalnya, dan dia lagi ada ragu-ragu gitu. Oke, ya mungkin jawabannya satu ya. Tanya level kenyamanan dirinya masing-masing. Kenyamanan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelahnya adalah silakan jujur sama perasaannya masing-masing. Itu aja sih bro. Jujur. Tapi kalau gini. Sejujurnya tuh aku pengen pergi sih, tapi kalau pergi nggak punya duit. Nah, ya itu konsekuensi. Gitu, mau stay di sana, tapi terus rasanya tanda petik seolah seperti di alam baka gitu ya. Alam Bakardi. Mabok dong. Nah, terus? Ya itu konsekuensi. Tapi, bukan tapi ya, ini kejadian nyata. Ketika pun melakukan, ya udah, saya lepasin. Itu nanti di sana itu ada jalan dan ada arus yang lebih besar daripada apa yang Anda bayangkan saat ini gitu loh. Jadi kadang-kadang si jalan ini udah nunggu Pak Abu.
Jalan tuh udah nunggu sebetulnya, udah kebuka celahnya tuh. Tapi tinggal dia mau nggak lompatnya gitu. Nah, proses ini ya wajar karena kita manusia. Oke. Manusiawi lah dengan segala pikirannya, perasaannya, ketakutannya, nanti gimana, fear muncul itu wajar, sangat wajar. Gitu. Makanya kita punya cara menetralisir itu semua, sebuah teknik gitu ya. Yang saya bahas di kelas online segala macam. Ya sebetulnya untuk meminimalisir itu. Nanti dari situ dia jadi jelas dan dia jadi akan memilih gitu keputusan akhirnya apa. Itu sih, Bro. Oke. Terakhir Nis, Ya. pernah nggak setelah Unis merasakan mengambil pilihan ini ternyata nggak sesuai harapan dan menyesal atas pilihan? Pernah nggak? Ya dulu pas proses perjalanan ini semua. Kalau kita bicara di dunia keenergian ya tadi salah satunya bahwa Nyesel gitu bahwa ya saya melekat kepada tahu gitu ngambil arah ini gitu. iya itu saya melekat sama satu dan yang saya lekatkan tanda petik seorang guru, ternyata saya malah mengkultuskan dia dan menjadikan dia Tuhan. Menyesal. Ya tapi tadi tadi kembali ke belakang, di balik semua cerita itu, ini bagian dari wisdomnya yang ditangkap gitu loh. Tetap di situ ada sesuatu hal yang bisa dikaji, sesuatu hal yang bisa dibawa bertumbuh gitu loh, Bro. Itu sih kalau menurut Unisma. Oke. Gitu. Jadi nggak akan ada yang sia-sia sebetulnya, Bro. Gitu loh. Oke Nis, cukup menarik tentang keraguan-raguan. Oke. Karena zalikal kitabul raiba fi hudalil mutakin. Tidak ada keraguan bagi orang yang takwa, cenah. Oke. Karena keraguan bagi orang yang takwa adalah orang yang sudah mengalami gitu. Pakai cenah nih. Nah, kan katanya ya kan harus dialami dong. Oke. Gitu. Oke, mungkin sedikit tips untuk penutup episode keraguan-raguan. Oke. Tips ya. Mungkin tips ini akan ambigu, tapi silakan cerna masing-masing aja. Tipsnya adalah ketika Anda tahu bahwa Anda itu unik, jadilah unik itu sendiri. Itu aja sih, Bro, tipsnya. Udah nggak ada. Jadilah unik itu sendiri. Jadilah unik itu sendiri. Udah itu aja. Dan apapun konsekuensinya. Apapun konsekuensinya, Bro. Kadang-kadang memilih diri sendiri itu memang harus melepaskan semuanya. Betul. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada memilih diri sendiri. Betul sekali. Kita sebagai makhluk pinjaman, di mana begitu lahir kita meminjam identitas, meminjam nama, meminjam pemikiran, meminjam semua tentang diri kita yang semua orang mengatakan tentang diri kita. Bahkan kita mungkin percaya atas pinjaman itu semua. Saat pinjaman itu harus dikembalikan ke tempat aslinya, mungkin kita ketakutan untuk menemukan diri kita yang sejati. Mantap. Teuing sih, nggak apa-apa gitu we. Bener. Ya. Setuju. So artinya tetap waspada, tetap bertumbuh, tetap belajar, dan stay humble. Sampai ketemu di Bro Talk berikutnya. Terima kasih.